Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, my name is Ahmad Nur Hakim. I am from the Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain about centripetal force. This video aims to help you understand about centripetal force. Watch the video until the end, don't miss anything, and see you the end of the video. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah teman-teman semua berdoa, jangan lupa untuk mengisi presensi di link deskripsi di bawah ini, supaya teman-teman hadir, ketahuan nih siapa yang hadir, siapa yang hari ini lagi sakit, dan siapa yang hari ini tidak ikut pelajaran pada kali ini. Teman-teman pernah nggak sih naik sebuah wahana yang namanya roller coaster? Nah, wahana ini sangat tinggi dan sangat cepat nih teman-teman. Pada saat roller coaster tersebut menempuh lintasan yang melingkar, kenapa roller coaster tersebut tidak jatuh ke bawah, melainkan teman-teman dapat melanjutkan permainan tersebut? Penasaran gak? Yuk simak video berikut ini. Gaya sentripetal oleh Ahmad Nur Hakim. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. 2. Memahami konsep gaya dan percepatan sentripetal. 3. Menguraikan gaya yang bekerja pada gerak melingkar. 4. Merumuskan persamaan gaya sentripetal. 5. Menerapkan gaya dan percepatan sentripetal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda yang bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran penuh. Nah, periode ini disimbolkan dengan T besar. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak melingkar tiap second. Nah, frekuensi ini dilambangkan dengan F. Nah, cara mencarinya untuk frekuensi ini N per T. Nah, teman-teman ingat aja, fun fact, F sama dengan N per T. Nah, untuk periode ini adalah T per N. Ingat, tetelan, T per N. Nah, antara frekuensi dan periode, mereka berdua punya hubungan. Nah, hubungannya ini adalah frekuensi sama dengan 1 per periode, dan periode sama dengan 1 per frekuensi. Nah, untuk keterangannya sendiri, T besar ini adalah periode, satuannya second, frekuensi ini F, satuannya Hertz, N banyaknya putaran, dan T lamanya putaran dalam second. Oke, selanjutnya ada kecepatan sudut atau omega. Kecepatan sudut atau biasa dikenal dengan kecepatan angular adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, satuan kecepatan sudut atau omega adalah radian per second. Omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2πf, di mana omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, T besar adalah periode, satuannya second, dan F adalah frekuensi, satuannya Hertz. Nah, selanjutnya ada kecepatan linear. Kecepatan linear juga selalu tegak lurus dengan garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke titik tangkal vektor. Nah, vektornya ini adalah vektor kecepatan. Pada saat itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Nah, secara umum, kecepatan linear didefinisikan sebagai hasil bagi antara panjang lintasan linear
yang ditempuh benda selama waktu. V sama dengan 2pi R dibagi T besar. Nah, 2pi per T ini omega, maka akan didapatkan V sama dengan omega dikali R. Nah, arah kecepatan linear pada gerak melingkar beraturan selalu berubah, sehingga terdapat percepatan pada gerak tersebut. Percepatan yang dimaksud adalah percepatan sentripetal atau percepatan radial. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan video kali ini, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, yuk simak video selanjutnya. Oke, kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, tentunya teman-teman pernah melihat sebuah pertandingan MotoGP. Ketika sebuah pembalap ingin menikung pada lintasan yang melingkar, kenapa pembalap tersebut cenderung mendekatkan diri ke arah lintasan dan memiringkan badannya ke arah dalam lintasan? Kira-kira besaran apa saja yang berpengaruh dalam kesuksesan tikungan pembalap tersebut? Nah, untuk video yang kedua, kenapa motor tersebut terpental dari lintasannya? Nah, teman-teman bisa melihat pada video berikut ini. Nah, seorang guru sedang melakukan eksperimen sederhana terhadap murid-muridnya. Dia mempunyai sebuah benda yang diikatkan dengan tali. Nah, pada saat guru tersebut ingin memutarkan benda tersebut diisikan sebuah air. Kira-kira apakah air tersebut akan tumpah atau air tersebut akan tetap berjalan seperti biasanya? Untuk jawaban diskusinya dan bagaimana perintahnya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di deskripsi video di bawah. Percepatan sentripetal. Nah, apa sih percepatan sentripetal itu? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengarah ke pusat titik lintasan. Nah, percepatan sentripetal ini disimbolkan dengan ASP. Nah, ASP sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, pada persamaan tadi teman-teman dapat omega adalah V per R. Maka teman-teman substitusikan persamaan V per R ke dalam persamaan omega tadi, diganti omeganya dengan V per R, maka akan didapat ASP sama dengan V kuadrat per R, di mana ASP merupakan percepatan sentripetal, omega merupakan kecepatan sudut, satuannya radian per second, R merupakan jari-jari, satuannya meter, V sama dengan kecepatan linear, satuannya meter per second. Oke, selanjutnya ada yang namanya gaya sentripetal. Apa sih gaya sentripetal itu? Gaya sentripetal adalah sebuah gaya yang muncul karena adanya percepatan sentripetal. Nah, gaya sentripetal sendiri selalu mengarah ke titik pusat lintasan. Nah, gaya sentripetal ini harus ada agar objek tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Coba teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini arah dari gaya sentripetalnya menuju ke titik lintasan. Ingat ya teman-teman, ke titik lintasan. Selanjutnya, persamaan gaya sentripetal. Nah, persamaan gaya sentripetal ini muncul dari persamaan gaya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena ini gaya sentripetal, maka gayanya adalah FSP atau gaya sentripetal. Nah, kalau gayanya sentripetal, otomatis percepatannya juga harus percepatan sentripetal. Maka percepatannya itu adalah ASP. Nah, kita ganti persamaannya jadi sigma FSP sama dengan M dikali ASP, dimana tadi teman-teman udah dapat nih, percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikali R atau V kuadrat dikali R. Maka kalau teman-teman substitusi persamaan tersebut, akan didapatkan sigma FSP sama dengan M dikali ASP. Sigma FSP sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R.
sigma FSP sama dengan M dikali V kuadrat per R, di mana Fs merupakan gaya sentripetal, satuannya Newton. M merupakan massa benda, satuannya kilogram. V merupakan kecepatan linear, satuannya meter per second. R merupakan jari-jari lintasan, satuannya meter. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, sebuah benda bermassa 8 kg diikatkan dengan sutas tali dan bergerak melingkar dengan laju linear 4 meter per second dan jari-jari lintasan 8 meter. Tentukan A. Periode, B. Kecepatan sudut, C. Percepatan sentripetal, dan D. Gaya sentripetal. Nah, selalu ingat kalau misalnya fisika, maka teman-teman harus menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, kita mulai aja teman-teman. Apa aja sih yang diketahui? Nah, yang pertama diketahui M sama dengan 8 kg, V sama dengan 4 meter per second, R sama dengan 8 meter. Nah, yang ditanya ada T besar atau periode, omega atau kecepatan sudut, percepatan sentripetal atau ASP, dan gaya sentripetal atau FSP. Nah, jawab. Nah, untuk mencari yang namanya periode, kita perlu menggabungkan dua persamaan. Nah, kira-kira persamaan apa aja ya? Nah, yang pertama ada persamaan omega sama dengan V per R, dengan omega sama dengan 2pi per T. Nah, kita substitusi keduanya, maka akan didapatkan V per R sama dengan 2pi per T. Kita cari nilai T, maka kita keluarkan nilai T-nya. Jadi T sama dengan 2pi dikali R per V. T sama dengan 2pi dikali 8 per 4 sama dengan 4pi per second. Nah, pi-nya kita diemin aja ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ada omega. Omega sama dengan 2pi per T. Tadi udah dapet T-nya, maka kita substitusi aja langsung. Maka didapatkan 2pi per 4pi atau omeganya adalah 0,5 rad per second. Nah, yang ketiga ada ASP atau percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini dicari dengan rumus omega kuadrat dikali R. Maka kita substitusi nilai omeganya 0,5 kuadrat dikali 8 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, yang keempat atau yang D, ini yang ditanya adalah gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal sendiri adalah M dikali ASP. Nah, teman-teman tinggal masukin aja nih. M-nya tadi 8, ASP-nya tadi 2. Maka FSP sama dengan M dikali ASP sama dengan 8 dikali 2. Maka teman-teman akan mendapatkan 16 Newton. Gampang kan teman-teman? Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang dinamika tikungan, di mana dinamika tikungan ini ada berbagai macam tikungan. Yang pertama ada tikungan datar dan kasar, yang kedua ada tikungan miring dan licin, dan yang ketiga ada tikungan miring dan kasar. Nah, langsung aja nih kita bahas satu-satu. Untuk tikungan datar dan kasar, teman-teman dapat memperoleh persamaan Vmax sama dengan akar GR mu. Nah, di mana Vmax adalah kecepatan maksimum yang diperbolehkan, satuannya meter per second. G merupakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Mu s adalah koefisien gesekan statis, dan R adalah jari-jari atau radius tikungan jalan, satuannya meter. Oke, selanjutnya kita akan menurunkan persamaan dari Vmax sama dengan akar GR dikali mu.
Nah, dari mana persamaan ini didapatkan? Nah, pertama-tama teman-teman harus menggambarkan vektor-vektor gaya. Kalau teman-teman lihat, sebuah mobil mempunyai massa, otomatis dia punya yang namanya gaya berat, W. Nah, kalau dilihat ini W ini disimbolin sama vektor yang warna oranye. Nah, setiap benda yang mendapatkan sentuhan atau bersentuhan dengan bidang sentuh, pada kasus ini ban ini bersentuhan dengan jalan, maka dia mendapatkan yang namanya gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan gaya beratnya, karena ini pada lintasan datar yang kasar. Nah, pada lintasan datar yang kasar tentunya mempunyai gaya yang namanya gaya gesek. Arah gaya gesek ini ke dalam dari pusat lingkaran. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton, maka kita lihat salah satu dari beberapa sumbu. Kita tinjau dari sumbu X dan kita tinjau juga dari sumbu Y. Nah, kita mulai dari sumbu Y terlebih dahulu. Sigma Fy sama dengan, nah perlu teman-teman lihat bahwa mobil ini berpindah searah dengan arah horizontal, bukan arah vertikal. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, W min N sama dengan 0. Maka didapatkan N sama dengan W. Nah, untuk yang horizontal atau yang sigma Fx, ini mobilnya bergerak M dikali ASP. Nah, karena dia bergerak sentripetal, maka ini ASP. Nah, untuk gaya sentripetalnya sendiri diganti dengan gaya gesek. Ingat, gaya sentripetal itu adalah gaya yang mengarah ke pusat lingkaran. Berarti pada kasus ini, gaya sentripetalnya adalah gaya gesek. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya gesek adalah koefisien dikali gaya normal. Dan M dikali ASP adalah M dikali V kuadrat per R. Nah, N tadi kita udah dapat nih, M dikali G. Kita ganti aja nih teman-teman rumusnya. Jadi, mu S dikali M dikali G sama dengan M V kuadrat per R. Nah, kedua-duanya punya M, kita coret. Maka kita dapatkan V sama dengan akar mu dikali G dikali R. Nah, yang kedua ada tikungan, miring, dan licin. Nah, kecepatan maksimum yang diperbolehkan atau roda kendaraan tidak slip. Vmax sama dengan akar GR tan theta. Vmax sama dengan akar GR tan theta. Dengan Vmax adalah kecepatan maksimum satuannya meter per second, G merupakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, dan theta adalah sudut kemiringan jalan terhadap garis mendatar. Oke, sekarang kita akan menurunkan persamaan dari tikungan, miring, dan licin. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa sebelum menurunkan persamaannya, teman-teman perlu untuk membuat arah-arah gayanya. Nah, seperti biasa, sebuah benda mempunyai massa, otomatis benda tersebut mempunyai yang namanya gaya berat. Di sini disimbolkan dengan W dan arahnya warna merah. Selalu kalau gaya berat itu mengarah ke pusat bumi. Nah, selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal ini selalu bersentuhan dengan bidangnya. Nah, pada kasus ini karena dia bidang miring, otomatis gaya normalnya membentuk suatu sudut, theta. Nah, kita proyeksikan yang ke arah sumbu Y itu N cos theta, yang ke arah sumbu X itu N sin theta. Ini diingat-ingat lagi ya teman-teman materi vektornya. Kalau dekat sudut cos, kalau menjauhi sudut dia sin. Nah, selanjutnya untuk gaya beratnya sendiri kita proyeksikan. Ada W cos theta yang ke arah bawah dan W sin theta yang ke arah kiri. Nah, seperti biasa kita tinjau dengan dua arah, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Kita mulai dari arah vertikal. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda tersebut atau mobil tersebut tidak bergerak secara vertikal, melainkan bergerak secara horizontal. Nah, kita lihat yang di sumbu Y. Di sumbu Y ini ada N cos theta dan W. Maka kita tulis terlebih dahulu N cos theta min W sama dengan 0. N cos theta sama dengan W.
kita simpan dulu nih persamaan satunya. Nah, sekarang kita tinjau di sumbu X-nya. Sigma Fs sama dengan M dikali ASP. Nah, seperti biasa bahwa gaya sentripetal adalah gaya yang mengarah ke pusat lingkaran. Otomatis pada persamaan kali ini adalah N sin theta. Nah, kita masukin aja deh. N sin theta sama dengan M. Tadi kita udah dapat ASP itu V kuadrat per R. Maka N sin theta sama dengan M V kuadrat per R. Oke, selanjutnya kita bagi persamaan 1 dengan persamaan 2. N sin theta sama dengan M V kuadrat per R dibagi dengan N cos theta per W. Nah, sama-sama ada N, kita coret N-nya. Nah, W ini kan tadi M dikali G, keduanya ada M, maka M-nya kita coret. Ingat, sin theta per cos theta itu adalah tan theta. Maka tan theta sama dengan V kuadrat per GR. V sama dengan akar GR tan theta. Nah, selanjutnya ada tikungan miring dan licin. Nah, kecepatan maksimum yang diperbolehkan atau roda kendaraan tidak slip Vmax sama dengan akar GR dalam kurung mu ditambah tan theta per 1 dikurang mu tan theta. Vmax sama dengan akar GR mu ditambah tan theta per 1 dikurang mu tan theta. Dengan Vmax sama dengan kecepatan maksimum yang diperbolehkan, satuannya meter per second. G merupakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Theta merupakan sudut kemiringan jalan terhadap garis mendatar. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan persamaan dari dinamika tikungan pada tikungan miring dan kasar. Nah, pada tikungan miring dan kasar terlebih dahulu teman-teman proyeksikan vektor-vektor gayanya. Seperti biasa, kalau misalnya sebuah benda mempunyai massa, maka dia mempunyai yang namanya gaya berat. Arahnya selalu ke pusat bumi. Teman-teman bisa lihat nih, yang warna hitam, W. Nah, lalu ada yang namanya gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya antara bidang sentuh sama permukaan dari bendanya. Nah, arah gaya normal ini selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Otomatis pada gambar ini dia membentuk sudut yang namanya theta. Nah, teman-teman proyeksiin ke sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X, karena dia jauh dari sudut, maka ada N sin theta. Lihat yang merah teman-teman. Nah, buat yang sumbu Y, karena dia dekat dengan sudut tetanya, maka dia N cos theta. Nah, selanjutnya, karena benda tersebut melintas pada bidang kasar, maka akan timbul yang namanya gaya gesek. Tapi gaya geseknya ini ada tetanya, ada sudutnya. Nah, teman-teman proyeksikan kembali. Sekarang proyeksikannya lihat yang warna biru. Untuk di sumbu X, dia warna birunya karena dekat sudut, maka F cos theta. Untuk sumbu Y, karena dia jauh dari sudut, maka F sin theta. Nah, selanjutnya kita tinjau dari dua keadaan, antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk sumbu Y sendiri, seperti biasa, bahwa benda tersebut tidak bergerak pada bidang vertikal, melainkan bergerak pada bidang horizontal. Maka, sigma Fy sama dengan 0. N cos theta min W min F sin theta sama dengan 0. Nah, ini teman-teman tinggal lihat di gambarnya aja. N sin theta min W min F cos theta di sumbu Y. Nah, N cos theta min F sin theta sama dengan W. Maka N cos theta min, karena gaya gesek kita ubah menjadi mu dikali N. Mu N sin theta sama dengan W. Dua-duanya punya N, N-nya kita keluarin. N buka kurung cos theta min mu sin theta sama dengan M dikali G. Nah, kita lanjut ke yang arah vertikal, arah horizontal maksudnya. Nah, pada arah horizontal ini,
benda tersebut bergerak, makanya dia pakai persamaan sigma Fx sama dengan M dikali ASP. Nah, teman-teman lihat nih gaya apa aja yang bekerja pada sumbu X. Ada N sin theta dan F cos theta. Arahnya sama-sama ke dalam, berarti otomatis sama-sama positif. Maka N sin theta plus F cos theta sama dengan M dikali V kuadrat per R. Terus N sin theta plus mu N cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, yang kiri ini sama-sama punya N. N-nya kita keluarin aja. N buka kurung sin theta plus mu cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita bagi. N sin theta plus mu cos theta sama dengan M V kuadrat per R kuadrat per N buka kurung cos theta min mu sin theta sama dengan M dikali G. Nah, atas bawah ada N, yang kanannya ada M. Kita coret aja nih, maka sisa sin theta ditambah mu cos theta per cos theta dikurang mu sin theta sama dengan V kuadrat per GR. Maka didapatkan V sama dengan akar sin theta plus mu cos theta dibagi cos theta min mu sin theta dikali GR. Nah, ada lagi nih teman-teman yang menyatakan bahwa, nah kan tadi teman-teman udah dapat nih sin theta ditambah mu cos theta per cos theta dikurang mu sin theta sama dengan V kuadrat per GR. Nah, sekarang cos theta-nya kita keluarkan, maka akan didapatkan cos theta buka kurung sin theta per cos theta ditambah mu tutup kurung per cos theta buka kurung 1 min mu sin theta per cos theta tutup kurung sama dengan V kuadrat per GR. Nah, sin theta per cos theta adalah tan theta. Nah, sama-sama ada cos theta, atas bawah kita coret aja. Maka sisa tan theta ditambah mu per 1 dikurang mu tan theta V kuadrat per GR. Nah, maka kita dapatkan V sama dengan akar buka kurung tan theta plus mu per 1 mu tan theta dikali GR. Oke, kita masuk ke contoh soal dinamika tikungan. Berapakah kecepatan maksimum yang diizinkan saat sebuah mobil melewati suatu tikungan miring yang kasar jika radius tikungan 26 meter? Koefisien gesekan jalan 0,25 dan sudut kemiringan jalan adalah 37 derajat. Nah, kalau ada contoh soal biasain nulis diketahui, ditanya, dan jawab. Oke. Diketahui G sama dengan 10 meter per second, R sama dengan 26 meter, mu sama dengan 0,25. Tan theta, tadi kita tahu tetanya adalah 37. Maka tan tetanya adalah 0,75. Nah, ditanya V maksimum. Jawab. Nah, teman-teman tahu kan tadi di soal ditanya pada keadaan tikungan miring dan kasar. Nah, untuk tikungan miring dan kasar, V max sama dengan akar GR buka kurung mu plus tan theta per 1 dikurang mu tan theta. Nah, teman-teman tinggal masukin aja nih apa yang udah diketahui. Nah, maka V max sama dengan akar 10 dikali 26 buka kurung 0,25 ditambah 0,75 per 1 dikurang buka kurung 0,25 dikali 0,75 tutup kurung. Nah, kalau teman-teman selesaiin, maka akan didapatkan V max sama dengan 8 akar 5 meter per second. Gampang banget kan teman-teman? Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah truk bermasa 2.400 kg dengan kelajuan 36 km per jam melintasi jembatan yang melengkung dengan radius 20 meter. Tentukan besar gaya normal yang diberikan jembatan terhadap mobil. Nah,
seperti biasa ditulis, diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, diketahui M sama dengan 2400 kg, V sama dengan 36 km per jam. Nah, karena satuan kecepatannya itu masih kilometer per jam, kita konversi ke meter per second, maka akan didapatkan 10 meter per second. Nah, R-nya sama dengan 20 meter. Nah, yang ditanya gaya normal. Nah, jawab. Tadi kita udah membahas tentang gaya sentripetal. Sigma Fs sama dengan M dikali AS. Nah, kalau teman-teman semua lihat di gambar, ingat gaya sentripetal adalah gaya yang mengarah ke dalam pusat lingkaran. Berarti di sini yang berlaku sebagai gaya sentripetal adalah W. Nah, sesuai dengan hukum Newton, maka yang ke bawah itu positif, yang atas itu negatif. Kesepakatannya gitu aja ya teman-teman. Maka W min N sama dengan M dikali AS. W itu adalah massa dikali gravitasi atau M dikali G. Maka M kali G min N sama dengan M. Nah, AS ini tadi udah kita dapat V kuadrat per R, maka diganti aja jadi V kuadrat per R. Maka akan didapatkan N sama dengan MG min M V kuadrat per R. MG nya pindah ruas. Nah, kita masukin deh angka-angkanya. N sama dengan 2400 dikali 10 dikurang 2400 dikali 10 kuadrat per 20. Maka kalau teman-teman hitung, hasilnya adalah 12.100 Newton. Nah, benar banget nih teman-teman, jawabannya adalah air tersebut tidak akan tumpah. Kenapa seperti itu? Karena ada yang namanya gaya sentripetal. Pada saat seorang guru tersebut melakukan putaran, maka air tersebut akan mengikuti dan membentuk lintasan melingkar. Pada saat membentuk lintasan melingkar, akan timbul yang namanya gaya sentripetal, percepatan sentripetal, kecepatan linear. Nah, udah paham kan teman-teman? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, nah, teman-teman silakan mengerjakan soal pretest. Nah, untuk soal pretestnya ada di link deskripsi di bawah ini. Nah, setelah teman-teman mengerjakan soal pretest tersebut, teman-teman diharapkan untuk mengupload rangkuman yang telah teman-teman buat. Nah, untuk link penguploadan semuanya ada di bawah. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengupload hasil diskusinya dan juga teman-teman mengupload rangkuman yang teman-teman buat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal pretest. Oke. Setelah kita melakukan pembelajaran pada kali ini, saya akan mereview kembali apa saja yang telah didapatkan pada pembelajaran kali ini. Nah, gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah sebuah gaya yang selalu mengarah pada titik lintasan melingkar. Nah, gaya sentripetal ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali ASP, di mana ASP ini bisa kita ganti dengan omega kuadrat dikali R atau V kuadrat per R. Nah, yang perlu teman-teman ingat dan selalu pahami bahwa fisika itu nggak rumit dan jangan pernah untuk menghafal, melainkan teman-teman harus paham bagaimana suatu persamaan tersebut didapatkan, bagaimana asalnya dan kenapa bisa menjadi seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, teman-teman bisa berdoa kembali menurut kepercayaan masing-masing dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you at the next video guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.